Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul. Diceritakan dari Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya beliau telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, "Ma min 'abdin, tidak ada seorang hamba pun yasjudu lillah, yang dia sujud untuk Allah, sajdatan dengan sekali sujud, illa kataballah, kecuali Allah menulis lahu untuknya biha dengan sekali sujud tersebut hasanatan, satu kebaikan, wa maha, dan Allah menghapus anhu darinya biha dengan sekali sujud tersebut sayyi'atan, keburukan, wa rafa'a, dan Allah mengangkat lahu baginya biha dengan sekali sujud tadi darajatan, satu derajat. Fastaksiru, maka perbanyaklah minas sujudi, dari sujud. Rawi Ibnu Majah bi isnadin sahih. Wa an Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu qala kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kuntu adalah aku, abitu menginap dalam satu rumah maksudnya, ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi menginap maksudnya satu malam dalam satu rumah. Fa'ataituhu, maka aku mendatangkan kepada baginda Nabi biwadu'ihi, air wudu beliau, wa hajatihi, dan hajat beliau. Jadi saya menginap bersama Nabi alaihissalam, maka aku mendatangkan air wudunya dan menunaikan hajat-hajat baginda. Jadi kalau beliau ini perlu apa-apa saya ambilkan gitu. Allah. Faqala li, maka beliau mengatakan kepada aku, salni, mintalah kepada aku. Fakultu, maka aku mengatakan, as'aluka, aku minta kepada engkau ya Rasulullah, murafaqataka, berteman dengan engkau, bebarengan dengan engkau, fil jannati, di dalam surga. Qala, baginda mengatakan, awa ghairu dzalik, apakah ada permintaan yang selainnya? Awa ghairu dzalik, ataukah ada permintaan yang lainnya? Qultu, aku mengatakan, huwa dzak, permintaanku itu saja ya Rasulullah. Qala, baginda mengatakan, fa'inni, maka tolonglah aku, ala nafsika, atas diri engkau, bikasroti sujudi, dengan banyaknya sujud. Rawahu Muslim. Jadi Rabi'ah berkhidmat kepada Nabi. Setelah berkhidmat pada Nabi semalam, maka Nabi mengatakan, mintalah kepada aku. Maka Rabi'ah mengatakan, aku mohon kepada engkau agar aku bisa menemani engkau di surga. Awa ghairu dzalik, atau
kamu minta selainnya, maksudnya apa enggak minta yang lain saja? Apa ghairu dzalik? Apakah kamu tidak minta yang lain saja? Maksudnya apa ghairu dzalik, seperti itu. Maka Rabi'ah mengatakan, hanya itu permintaanku ya Rasulullah, saya tidak akan minta yang lain. Kalau disuruh minta ya itu saja cita-cita saya. Ini bagaimana cintanya Rabi'ah kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi mengatakan, oh kalau itu ya, maka tolonglah diriku untuk supaya mengangkat kamu jadi teman saya di surga ini dengan banyak sujud. Orang Salafi mengatakan, orang Salafi itu mengatakan kalau orang itu minta kepada makhluk, kalau orang itu minta kepada makhluk yang biasanya makhluk itu tidak mungkin untuk bisa menunaikannya, maka ini namanya musyrik. Lah, pendapat yang demikian ini sebetulnya tidak benar. Karena walaupun makhluk itu tidak bisa menunaikannya secara kebiasaan, tetapi kan bisa berdoa. Ini seperti Rabi'ah ini minta kepada Nabi untuk menjadi teman dia di surga. Lah, apakah Nabi itu punya surga? Apa Nabi bisa memasukkan orang ke surga? Ya, yang bisa memasukkan orang ke surga, yang punya surga hanya Allah saja. Jadi maksudnya Rabi'ah minta kepada Nabi untuk supaya dijadikan temannya di surga, maksudnya supaya didoakan, kan gitu kan maksudnya. Dan didoakan ini secara kebiasaan adalah merupakan hal yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Ini di dalam kemampuan manusia yang Allah berikan. Dan itu ya kawan, seperti kalau kita baca salawat as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah, khudh biyadi qallat hilati adrikni, ya Rasulullah, peganglah tangan saya, qallat hilati, habis usaha saya, adrikni, susulilah saya, tolonglah saya. Maksudnya tolonglah saya itu maksudnya doakan saya itu. Bukan ini syirik, bukan. Maksudnya minta kepada Nabi supaya didoakan. Sebagaimana Rabi'ah tadi minta kepada Nabi, ya Rasulullah, saya minta supaya saya ini masuk surga dan di dalam surga itu berteman dengan engkau. Nah, ini kan di luar kemampuan makhluk toh ini. Tapi maksudnya Rabi'ah tentu tidak seperti itu. Rabi'ah itu bukan orang Salafi, ya, dia sangat paham, gitu. Jadi yang dimaksud ini ya supaya didoakan oleh Nabi agar menjadi temannya di surga. Maka oleh Nabi disanggupi, iya. Tetapi jangan kamu hanya minta doa saja kepada saya seperti itu, Rabi'ah. Kamu sendiri juga harus membuat usaha, yaitu perbanyak sujud. Tolonglah aku atas dirimu untuk bisa ngangkat diri kamu ke surga ini dengan perbanyak sujud. Jadi saya akan berdoa dan kamu perbanyak sujud. Mahfum ya kawan? Jadi jangan mudah-mudah orang itu menuduh orang syirik, itu jangan. Karena syirik itu adalah satu keyakinan bahwa selain Allah itu berkuasa.
Jadi minta tolong kepada selain Allah dengan keyakinan bahwa selain Allah itu tidak bisa menolong, hanya ini satu asbab. Karena Allah SWT menjadikan apa-apa itu ada sebabnya. Nah, ini bukan syirik. Tapi kalau kita minta tolong kepada makhluk, siapa saja, bukan hanya kepada Nabi, kepada teman, kepada istri, kepada anak, kalau kita ini dengan keyakinan mereka bisa menolong kita tanpa Allah, ya syirik. Tapi kalau minta tolongnya itu hanyalah sebagai asbab, kita punya keyakinan bahwa Allah menjadikan apa-apa dengan asbab. Dan Allah berkuasa untuk menjadikan apa saja tanpa asbab. Kita ini hanya sekedar mengambil asbab yang telah dipasang-pasang oleh Allah di dunia ini. Asbab ekonomi, perdagangan, pertanian, ini asbab. Tapi kita jangan yakin kepada asbab tadi, tetapi yakin kepada Rabbul Asbab. Dan asbab-asbab akhirat ini diantaranya adalah doanya orang-orang soleh, doanya para nabi, syafaatnya Rasulullah, itu asbab-asbab keselamatan di akhirat. Maka kita ini mengambil asbab karena telah ditunjukkan oleh Allah bahwa itu ada asbab. Adapun keyakinan kita kepada Allah saja. Maka Nabi ketika dimintai tolong oleh Rabi'ah, ya Rasulullah, saya minta kepada engkau untuk bisa berteman engkau di surga. Nabi tidak mengatakan, itu Allah yang bisa, kamu syirik kamu ini. Ini bukan dalam kekuasaan manusia, dalam kekuasaan Allah. Kamu minta sama saya begitu syirik, syahadat lagi. Tidak. Nabi faham apa yang dimaksud Rabi'ah itu. Yang dimaksud itu supaya didoakan, disyafaati, sehingga bisa berteman dengan beliau di surga. Maka Nabi malah menyetujui, tapi dengan diberikan arahan. Kowe dhewe ya sregep salat. Aja kon ndongakne wae kowe dhewe turu. Warawahu Tabrani atwala, dengan lebih panjang mihnu dari hadis tersebut. Walafduhu qol, kuntu adalah aku akhdumun nabiyya, berkhidmat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahari waktu siangku. Fa idza kana bila telah datang al-lailu malam, awa itu maka aku menempatkan diri ila babi Rasulillah, kepada pintunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabitu maka aku menginap indahu, di dekat pintu. Fala azalu, maka aku tidak henti-hentinya asma'uhu, mendengar Nabi yaqulu, beliau mengatakan subhanallah, subhanallah, subhana rabbi, subhanallah, subhanallah, subhana rabbi, hatta amalla, sehingga aku jadi letih, au taglibani, atau sampai mengalahkan aku, aini, mataku, fa'anama, maka aku tidur. Jadi kalau siang berkhidmat pada Nabi, kalau malam duduk di dekat pintu Nabi, menginap di situ. Beliau mendengar Nabi di rumah itu zikir aja, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sampai saya mendengar itu capek, terus ketiduran. Karena melihat khidmatnya Rabi'ah tadi, faqala, maka Nabi mengatakan, yauman, pada satu hari,
ya Rabi'ah, salni, mintalah kamu kepada aku. Fa'utiyaka, maka aku akan beri kepada kamu. Minta apa kamu, saya akan beri. Fakultu, maka aku mengatakan, angzirni, berikanlah tempo kepada aku, hatta angduro, sehingga aku berpikir ya Rasulullah. Wa tadzakartu, dan aku ingat anad dunya, bahwasanya dunia faniyatun, akan sirna mungqati'atun, dan akan terputus habis. Fakultu, maka aku mengatakan ya Rasulullah, as'aluka, aku mohon kepada engkau, antad'u Allah, untuk berdoa kepada Allah, ayunajiani, untuk dia menyelamatkan aku, minan nari, dari neraka, wa yudkhilani, dan memasukkan aku al jannata, surga. Fasakata Rasulullah, maka Rasulullah terdiam. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, man amaraka bihadza, siapa yang nyuruh kamu minta seperti ini? Kok pinter banget kamu, siapa yang ngajari kamu begini? Qultu, aku mengatakan, ma amaroni, tidak menyuruh aku bihi, dengan permintaan ini, ahadan, seorang pun. Walakini, tetapi aku tahu, walakini, tetapi aku alim tu, aku tahu, anad dunya, bahwasanya dunia faniyatun munqati'ah, adalah akan sirna dan akan terputus. Wa anta, sedangkan engkau, minallahi, di sisi Allah, bil makani, punya kedudukan, bil makani adalah punya kedudukan, alladzi anta, yang engkau, minhu, di dalam kedudukan tersebut. Maksudnya engkau ini punya kedudukan di sisi Allah, kedudukan yang sangat tinggi, maksudnya begitu. Wa anta, utai panjenengan, minallahi, sing Allah, iku bil makani, ing dalam kedudukan, ing dalam derajat, alladzi, kang derajat, anta utai kang panjenengan, iku minhu, ing dalam derajat niku. Ini maksudnya wa anta minallah bil adi anta minhu, maksudnya engkau ini punya kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah, kedudukan yang Allah telah mendudukkan engkau di kedudukan itu. Fa'ahbabtu, maka aku suka, antat Allah, untuk engkau berdoa kepada Allah, li, buat aku. Qala, Nabi mengatakan, inni fa'il, saya akan buat. Fa'ini, maka tolonglah aku, ala nafsika, atas diri engkau, bikasroti sujud, dengan memperbanyak sujud. Para sahabat itu seperti itu. Nah, kita ini kadang-kadang doa kita ini untuk dunia kebanyakan itu. Nah, doa yang terpenting itu adalah doa untuk akhirat kita. Karena dunia ini bagaimanapun juga akhirnya habis. Dan apa rizki kita di dunia ini sudah ditulis oleh Allah. Maka kerisauan kita, doa kita yang terpenting itu adalah doa untuk akhirat. Doa untuk dunia apa tidak boleh? Boleh ya. Tapi kamu harus memahami itu, bahwa dunia ini bagaimanapun juga akan habis. Ini sudah keputusan Allah yang nggak akan dirubah. Apapun yang terjadi, apapun doa kamu, bagaimanapun kehebatan kamu, juga tidak akan lama di dunia ini. Maka jadikanlah tumpuan kamu, pikir kamu, doa kamu itu adalah untuk akhirat. Mahfum ya, Mas? Takrar.